Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefan Sumidianto di YouTube channel saya. Finally, akhirnya resmi juga ya IPO daripada saham Adaro andalan Indonesia dengan kode tik saham ADI. So, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa yang harus dilakukan oleh investor, khususnya untuk teman-teman investor Adaro? Apakah harus buy, apakah harus sell, ataukah harus abaikan saja aksi korporasi ini? Dan juga bagi teman-teman yang mungkin ingin entry saham Adaro pada harga saat ini, bagaimana base strateginya? Maka silakan teman-teman menyimak ulasan video saya ini, karena saya akan paparkan beberapa strategi yang dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Yuk, langsung saja kita mulai. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Meskipun informasi ini mungkin sudah cukup banyak diinformasikan, namun menurut saya tetap perlu diperhatikan. Jadi saat ini masih merupakan jadwal sementara ya daripada IPO AADI. Jadi di masa penawaran awal, book building dari tanggal 12 sampai 18 November. Jadi video ini saya buat di tanggal 18 November. Jadi harusnya hari ini sudah merupakan hari terakhir daripada fase book building. Kemudian tanggal efektif tanggal 26 November. Masa IPO, di mana harganya sudah resmi akan terbentuk. Diperkirakan sih akan menggunakan harga tertinggi ya, karena kemungkinan besar permintaan cukup banyak, karena memang jumlah saham juga nggak banyak gitu ya. Itu 29 November sampai 3 Desember. Tanggal pencatatan 3 Desember, tanggal distribusi 4 Desember, dan juga tanggal pencatatan secara estimasi di tanggal 5 Desember. Supposed to be harusnya ini tidak akan berubah sih ya, tapi masih ada ruang untuk berubah. Kita nantikan saja seperti apa resminya ya. Nah, kemudian informasi penting juga yang ingin saya sampaikan adalah untuk rentang harga book building itu di range 4.590 sampai dengan 5.900. Dengan target dana itu akan diperoleh sebanyak-banyaknya sebesar 4,59 triliun. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di video kali ini saya tidak akan banyak membahas mengenai fundamental daripada ADI, bagaimana prospek usahanya, karena secara fundamental, secara prospek jelas bagus teman-teman semuanya. Karena ADI ini adalah penyumbang terbesar daripada pendapatan Adaro. Ya, secara fundamental itu bagus, secara prospek bisnis call pun seharusnya masih bisa bertahan sampai dengan 10 tahun ke depan, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan berfokus kepada valuasi ADI sendiri dan juga bagaimana strateginya kita nih dalam memanfaatkan peluang daripada IPO ADI serta PUPS daripada Adaro. Itu yang paling penting ya. Namun sekilas saya ingin informasikan sedikit bahwa ternyata saya juga baru tahu nih setelah saya membaca prospektus daripada ADI, ternyata perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan perkebunan buah kelapa sawit teman-teman semua ya. Jadi punya perkebunan karet dan juga penghasil getah, namun juga memiliki aktivitas sebagai perusahaan holding. Nah, di sini dia memiliki anak usaha di bidang pertambangan thermal coal yang menjadi penyumbang terbesar daripada pendapatan perusahaan seperti itu ya. Oke, berikutnya saya informasikan mengenai pemegang saham daripada ADI sendiri. Saat ini adalah untuk Adaro itu 99,99%, sedangkan ASI itu di level 0,01% seperti itu. Jadi Adaro adalah pemegang saham majority. Dan memang dari aksi IPO AADI ini justru adalah Adaro ingin melepas seluruh kepemilikan sahamnya di AADI itu kepada masyarakat dan juga kepada pemegang saham lainnya ya. Jadi dari mekanisme IPO maka akan dikeluarkan atau ditambahkan 10% saham dari portofolio perusahaan sebesar 778 juta ya, kurang lebih seperti itu, sehingga total saham daripada ADI setelah IPO adalah di level 7,78 miliar seperti itu ya. Jadi target awalnya dilepas dulu nih 10%. Nanti dari PUPS baru akan dilepas semuanya. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, informasi terakhir ya dari prospektus yang dimiliki oleh ADI diinformasikan juga mengenai PUPS daripada Adaro. Secara resminya belum ada ya teman semuanya, tapi akan menunggu ketika ADI ini IPO. Tapi harusnya sih secara mekanisme berita ini sudah 2-3 bulan kita bahas, harusnya sih tidak akan jauh lagi melenceng ya. Skema sudah jelas, tinggal masalah harganya saja yang perlu kita pastikan. Tapi secara range harusnya sudah bisa kita estimasikan sih. Nah, selaku pemegang saham Adaro sendiri adalah ASI itu 45,66%, kemudian konglomerat Garibaldi Thohir di level 6,43% dan masyarakat 47,91%. Nah, so ini adalah tantangannya nih bagi Adaro nih untuk bagaimana menarik minat pelaku pasar ya, yaitu pelaku pasar masyarakat itu bisa menebus daripada PUPS Adaro. Nah, kenapa juga IPO daripada ADI serta PUPS Adaro ini menarik perhatian pelaku pasar? Karena memang ternyata masyarakat khususnya retail itu banyak sekali memegang saham Adaro ini ya. Jadi kalau secara proforma atau estimasi daripada aksi PUPS ini, jadi Adaro akan melepas keseluruhan sahamnya ya, yang tadinya 90% setelah IPO-nya ADI itu akan dilepas seluruhnya. Nah, di mana untuk pemegang saham pengendali yaitu ASI, Adaro Strategik sudah berkomitmen akan mengeksekusi hak mereka sebesar 41,1%, kemudian Garibaldi Thohir akan mengeksekusi haknya juga sebesar 5,78%, sehingga sisanya adalah tinggal di keputusan di masyarakat saja ya sebagai pemegang saham retail daripada Adaro yang sebesar 43,12%. So, menurut saya teman semua, memang mekanisme daripada PUPS Adaro ini harus dibuat semenarik mungkin ya, agar masyarakat termasuk salah satunya saya itu mau menebus daripada PUPS Adaro. Maka dari itu, perusahaan merancang sebuah aksi korporasi dengan memberikan sebuah dividen spesial. Dan pada video ini,
Yang terbaru dari hasil RUPS luar biasa pada hari ini 18 November diberitakan bahwa memang akan dibagikan maksimal itu sebesar 2,6 miliar US dollar gitu ya. Kurang lebih nanti secara rupiahnya akan saya informasikan seperti itu ya. Jadi ini menarik untuk perhatikan, secara tanggal resmi dividennya belum ada ya, tapi seharusnya sih tidak akan melewati daripada tanggal listingnya ADI ya. Karena kan memang tujuan untuk memberikan dividen adalah untuk membantu pemegang saham ya, untuk menebus daripada PUPS Adaro. Jadi seharusnya tidak akan melewati tanggal listing daripada IPO ADI seperti itu ya. Oke, sebelum saya masuk dalam paparan strateginya, saya sudah menyiapkan beberapa simulasi di Excel. Izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free layar advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Dan berikut merupakan data IPO daripada ADI dan juga PUPS Adaro, harap diperhatikan. Di sini saya menggunakan estimasi atau asumsi saja teman-teman semua ya, di mana teman-teman itu memiliki modal awal sebanyak 100 lot daripada saham Adaro. Dan secara estimasi dividen ini seharusnya angkanya kalau diberikan secara maksimum itu sebenarnya lebih dari 1350, tapi saya asumsikan saja di 1350 seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman memiliki 100 lot saham Adaro, maka akan bisa mendapatkan cash dividen sebesar 13,5 juta gitu ya. Untuk range IPO-nya masih di level 4590 sampai dengan 5900. Seharusnya tanggal 18 November akan diumumkan segera finalnya, namun kalau secara minat sepertinya cukup besar. Maka potensi oversubscribe, kalau potensi oversubscribe maka kemungkinan besar akan ditetapkan pada level tertinggi, yaitu di level 5900 seperti itu. Untuk lembar saham sendiri ditetapkan pada level 7,78 miliar ya untuk ADI seperti itu. Nah, pada simulasi kali ini saya menggunakan kurs USD ideal sebesar 15.800. Nah, kemudian untuk range PUPS sendiri itu di level 5530 sampai 6000 ya. Saya bulatkan saja angkanya. Kemudian untuk rasio PUPS sendiri untuk 100 lembar pemegang saham existing Adaro akan mendapatkan 23 lembar saham daripada ADI seperti itu. Sehingga hak PUPS kalau bagi teman-teman yang memiliki 100 lot saham Adaro, maka berarti akan mendapatkan 23 lot daripada saham ADI. Jadi modal yang dibutuhkan untuk membeli daripada penebusan PUPS ini kurang lebih di level 13,8 juta gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa sih valuasi daripada IPO ADI ini ya. Seberapa menarik? Mari kita perhatikan sebagai berikut. Ya, berikut merupakan datanya ya. Jadi kalau kita asumsikan teman-teman semuanya IPO daripada ADI ini itu di harga IPO 5.900, maka kalau saya hitung EPS-nya berdasarkan laporan keuangan Juni saya setahunkan, maka kita dapatkan di level Rp2.436. Di sini saya exclude one off gain ya dari hasil penjualan ADMR sebelumnya seperti itu. Sehingga saya dapatkan PE forward di level 2,42 kali. Ya. Nah, untuk book value sendiri itu di level 5.525 kalau saya hitung, maka PBV daripada ADI itu di level 1,06 kali seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan peers-nya ya, untuk PTB sampai TMG seperti apa? Untuk PE daripada PTB sendiri ya sama, saya menggunakan estimasi forward di level 7,7 kali, sedangkan PBV daripada PTB di level 1,57 kali. Sedangkan TMG sendiri PE forward-nya di level 6,87 kali dan PBV TMG di level 1,03 kali. Jadi secara kesimpulan kalau kita bandingkan dengan peers-nya, maka seharusnya valuasi daripada ADI ketika mereka IPO itu cukup murah ya. Di level PBV 1,06 kali dan juga PE forward di level 2,42 kali. Jadi masih di bawah daripada peers-nya, daripada kompetitornya di bidangnya sama seperti itu. So, secara valuasi ketika di IPO ini menarik. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian pentingnya, yaitu bagian strategi kita sebagai pemegang saham Adaro. Jadi saya bagi dua point of view teman semuanya. Satu adalah sebagai pemegang saham existing Adaro. Yang kedua adalah sebagai non pemegang saham existing Adaro. Ya, seperti itu ya. Di mana dari point of view pertama nanti akan ada dua case yang saya paparkan. Sebenarnya ada banyak sekali case-case ataupun kombinasi kasus yang bisa terjadi, namun saya bagi saja menjadi dua case besar gitu ya, untuk bisa memberikan gambaran, karena memang secara probabilitas itu yang paling besar akan terjadi seperti itu. Sedangkan teman-teman yang belum memiliki saham Adaro dan ingin membeli saham Adaro, maka saya juga berikan paparan strateginya seperti apa. Oke, kita mulai dengan skenario pertama, yaitu untuk teman-teman yang memiliki saham Adaro, di mana pada skenario pertama ini, maka asumsinya adalah teman-teman akan ikut IPO daripada ADI, serta akan menebus hak PUPS Adaro, seperti itu ya. Jadi pada case pertama, ini harga saham Adaro saya estimasikan akan drop setelah ex-date, mengikuti besaran daripada dividend yield-nya, dan juga harga saham ADI akan arah di hari pertama, serta PUPS nanti pada harga tertinggi, gitu ya. Namun sebelum saya jelaskan bagian bawah, saya jelaskan dulu bagian atas teman semuanya. Jadi untuk harga IPO kita anggap 5.900 tadi,
Kemudian untuk pemesanan IPO-nya kita estimasikan di 100 lot, dan berdasarkan historical daripada pemesanan IPO, dan juga kalau kita bandingkan dengan perusahaan di bidang yang sama, maka kalau misalkan nanti kita pesan 100 slot, ya mungkin akan dapat jatahnya mungkin sekitar 2-3% saja. Dan di video ini saya asumsikan kita dapat 3% saja lah gitu ya. Jadi kalau teman-teman pesan 100 slot, maka akan dapat 3% atau 3 lot saja. Jadi dana yang diperlukan untuk menebus hanya kurang lebih sekitar 1,77 juta saja, seperti itu ya. Dan kemudian untuk informasi sedikit bahwa saham Adaro ini secara keseluruhan itu di level 30,78 miliar. Dan nanti ini akan berkaitan dengan hitung-hitungan dividen yang akan saya jelaskan nanti di skenario berikutnya gitu ya. Nah, untuk perbandingannya juga saya memberikan pandangan untuk teman-teman pemegang saham existing Adaro di level 1000-an, 2000-an, dan juga 3000-an dengan hak PUPS yang sama, yaitu 23 lot seperti itu, tapi modal belinya beda. Nah, sekarang kita lihat nih simulasi seperti apa. Ya, tadi kalau misalnya kita hitung dari cash dividend yang kita peroleh ya, itu di level 13,5 juta gitu ya. Maka untuk harga Adaro ketika video ini saya buat di level 3.770, itu kalau misalkan kita estimasikan ya, dia drop setelah ex-date. Jadi saya estimasikan drop terjauhnya teman semua ya, yaitu karena dividen yieldnya kurang lebih di level 35%, maka saya estimasikan dia juga drop kurang lebih segitu gitu ya, dari harga pembelian. Meskipun memang kenyataannya ketika teman-teman beli, mungkin dia akan naik dulu baru drop gitu ya, tapi saya estimasikan drop terjauhnya. Maka kita dapatkan kurang lebih harganya setelah ex-date itu di level 2450 lah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita asumsikan ya ADI itu arah di hari pertama, berarti kan maksimal 20% ya untuk rentang di harga 5.000, maka jatuh di level 7.080 seperti itu. Berarti nilai investasi kita akan meningkat nih ke level 2,124 juta ya. Berarti teman-teman akan untung 354.000 atau kurang lebih 20% lah dari harga pembelian IPO di level 5.900. Nah, sekarang bagaimana nih peluangnya terhadap teman-teman yang memiliki saham Adaro ya. Jadi yang pertama di level 1000-an, seharusnya masih profit ya. Di sini saya asumsikan di level 1000 gitu ya untuk memudahkan perhitungan. Jadi masih profit meskipun jatuh di level 2450. Dan kalau misalkan dihitung dengan harga PUPS kita asumsikan di harga tertinggi 6000, maka nanti ketika AD ini IPO dan ARA, maka seharusnya masih untung nih sekitar 2,8 juta seperti itu ya. Jadi level 2000-an juga masih profit, modalnya juga sama, masih untung. Nah, level yang 3000-an ini nih yang agak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ya, khususnya bagi teman-teman yang memiliki level Adaro di level segitu gitu. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau Adaro turun ke level 2450, berarti teman-teman itu float loss sekitar 18,33% atau minus sekitar 5,5 juta lah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita offset dengan dividen yang diterima, berarti ya dapat masih ada sisa 8 juta lebih ya. Dan kalau misalkan teman-teman menebus daripada PUPS Adaro, berarti kan harus merogoh kocek lagi sekitar 5,8 juta gitu ya. Nah, kalau misalkan PUPS di level 6000 dan ADI hanya naik ke level 7080, ya berarti masih rugi nih. Karena sudah nambah 5.800.000 tapi hanya untung 2,8 juta, seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini hanya estimasi ya, dimana harga ADI kan sendiri akan bergerak terus seperti itu ya. Jadi tapi kalau kita hitung-hitung saja nih di awal, ini bagi yang punya di level 3000-an itu mungkin agak sedikit dipertimbangkan lah, karena resiko untuk ruginya itu lebih besar dibandingkan yang punya di 1000-an sama punya di 2000-an, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk dalam case kedua, masih tetap pada skenario pertama, yaitu saya estimasikan bahwa untuk harga PUPS itu kemungkinan besar tidak akan jatuh di level tertinggi teman semuanya. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin saya akan sedikit jelasin nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, untuk total dividen dibagikan oleh Adaro itu kurang lebih sudah jatuh di level 41,5 triliun ya. Di sini saya pakai angka dividen 1350 ya, meskipun angka realnya katanya kemungkinan besar akan lebih besar sedikit daripada itu gitu ya. Jadi perusahaan Adaro sudah mengeluarkan kas sebesar itu, dan kalau total PUPS ini berhasil mereka jalankan, maka mereka akan memperoleh sekitar 46,6 triliun seperti itu ya. Kalau misalkan ditetapkan pada level PUPS 6000 seperti itu, berarti mereka akan mengantongi ekses dana sebesar 5,1 triliun seperti itu. Nah, namun kan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Adaro ini sangat berkeinginan untuk melepas ke seluruh pemilikan sahamnya di ADI ya pada saat mereka melakukan PUPS. Saat itu mereka harus membuat skema yang menarik ya untuk bisa membuat pelaku pasar pemegang saham existing Adaro menebus PUPS tersebut. Kalau harganya tinggi, menurut saya dari hitung-hitungan tadi ya, mungkin ada pelaku pasar yang punya saham Adaro di level 3000-an mungkin tidak berminat nih, kalau memang dirasa ketika hitung-hitungan hal pertamanya itu nggak menguntungkan untuk mereka gitu ya, chance untuk ruginya lebih besar. Nah, maka mereka perlu menurunkan nih daripada harga PUPS ini agar bisa memberikan upside yang lebih tinggi. Contoh teman-teman semuanya, saya berikan contoh, kalau misalnya kita turunkan ke level 5.700 seperti itu ya, maka teman-teman yang sudah punya cash dividend itu bisa membeli PUPS Adaro lebih murah gitu ya, masih ada excess seperti itu. Punya dividen 13,5 juta tapi hanya mengeluarkan dana kurang lebih 13,1 juta untuk melakukan penebusan daripada PUPS Adaro gitu ya.
Dan tadinya untuk level 3 ribuan, ya meskipun memang masih minus gitu ya ketika saham Adaro mengalami kejatuhan setelah ex-date kurang lebih 5,5 juta, namun kalau misalkan ditebus di 5.700 maka bisa dapat cuan kurang lebih 3.500 ya dari selisih antara harga PWPS dan juga harga ADI seperti itu. Dan tentu kita tidak menutup kemungkinan ya bahwa harga ADI ini bisa kembali mengalami kenaikan gitu ya. Jadi seandainya mengalami kenaikan gitu ya ke level 10.000, maka berarti kan akan naik atau untung sekitar 11,1 juta seperti itu. Maka berarti untuk semua teman-teman yang di level 1000-an, 2000-an sama 3000-an bisa cuan nih di saham ADI seperti itu ya setelah melakukan penebusan PWPS Adaro gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan lagi, kalau misalkan kita naikkan ke level 6.000, maka berarti kan keuntungannya lebih sedikit. Nah, seperti itu sih kurang lebih simulasinya teman semua. Jadi kita perhatikan lagi ya, semoga kita harapkan sih harga PWPS tidak ditetapkan pada level tertinggi, karena memang Adaro tidak perlu menetapkan pada level tertinggi. Cukup misalkan ditetapkan pada level 5.700 atau 5.800, maka mereka tetap akan mendapatkan ekses kok dari total dana PWPS yang mereka peroleh ya. Jadi mereka tetap mendapatkan dana lebih gitu dari total dividen yang mereka sudah bayarkan dengan dana masuk melalui PWPS seperti itu. Jadi yang penting harusnya untuk pemegang saham Adaro adalah memikirkan bagaimana khususnya masyarakat sebagai pemegang existing Adaro itu mau menebus PWPS-nya. Maka tentu mereka akan membuat supaya mekanisme ini menarik gitu ya. Oke, berikutnya tekanannya seperti apa nih? Skenario kedua ya, yaitu teman-teman sebagai pemegang saham existing Adaro itu mungkin tidak berminat untuk ikut daripada IPO ADI serta tidak berminat untuk menebus daripada hak PWPS Adaro. Nah, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kalau misalnya teman-teman tidak ikut IPO ADI dan juga tidak menebus hak PWPS Adaro, maka berarti teman-teman akan kehilangan peluang akan kenaikan harga saham ADI dan juga kehilangan peluang untuk mendapatkan dividen ADI ke depannya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung ya sebenarnya teman-teman kalau misalkan hanya mendapatkan cash dividen Adaro ya harusnya masih profit nih. Baik yang punya di level 1000-an, 2000-an maupun 3000-an sama-sama akan masih profit ya. Hanya saja tidak mendapatkan peluang daripada kenaikan harga ADI ketika di IPO seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dalam point of view yang kedua, yaitu untuk teman-teman yang belum memiliki saham Adaro. Nah, bagaimana strateginya? Maka silakan disimak sebagai berikut. Oke, jadi strategi pertama ya teman semuanya, teman-teman membeli harga saham Adaro di level harga saat ini ya, kurang lebih kalau di video saya buat di level 3.770 ya, tapi tentu harganya akan terus bergerak ya, nanti tinggal dilihat saja di pasar seperti apa. Maka kalau kita mengacu kepada year high sebelumnya ketika pengumuman dividen ini pertama kali diumumkan itu saham Adaro sempat naik sangat tinggi ya ke level 4.300. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sekarang ya maka masih ada peluang upside nih nanti kalau misalkan dia benar-benar resmi diumumkan tanggal pelaksanaannya, maka ada potensi untuk naik kembali nih ke level 4.300. Sampai video ini saya buat belum ada jadwal resmi mengenai pembagian dividen Adaro teman-teman semuanya, jadi harap diperhatikan saja. Namun secara historikal, kalau saham membagikan dividen besar maka seharusnya itu akan juga mendapatkan apresiasi yang sangat kuat oleh pelaku pasar. Dimana saat ini pelaku pasar sudah menantikan kapan sih realisasi tanggal pembagiannya seperti itu. Kalau secara hasil RUPS luar biasa pada tanggal 18 November sudah diumumkan bahwa akan membagikan sebesar-besarnya di level 1350-an seperti itu ya. Jadi sudah jelas range-nya, tapi kita belum memiliki angka dividen yang pasti dan juga belum memiliki tanggal pembagian yang pasti seperti itu. Nah, jadi strateginya bagi teman-teman yang ingin entry sekarang ya hanya bersifat momentum trading saja ya, memanfaatkan aksi daripada dividen Adaro seperti itu ya. Nah, kalau skenario yang kedua adalah teman-teman itu ikut daripada IPO ADI. Nah, seperti apa kalkulasinya? Kurang lebih sebagai berikut. Ya, jadi kita asumsikan sekali lagi untuk modal IPO tadi di level 5.900, berarti kalau kita dapat 3% penjatahan, maka kita akan mengeluarkan dana sebesar 1.770.000 seperti itu. Nah, kalau kita asumsikan harga ADI itu arah pada hari pertama, maka berarti kan teman-teman akan untung 20% tadi ya, di level 354.000. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwa kalau kita bandingkan valuasi daripada ADI dengan peers-nya, PTB sama ITMG, maka ada peluang bagi ADI teman-teman semua yang jadi rating ke level 5 kali, ya PI 5 kali. Itu adalah level yang konvensional bagi target harga valuasi ADI ya. Jika kalau kita hitung-hitung, valuasinya bisa jatuh di level 12.180 seperti itu. Jadi kalau kita hitung-hitung, maka berarti ada peluang 4 kali arah nih bagi saham ADI ketika jadi listing nanti. Dan kalau kita lihat berdasarkan historikal daripada IPO grup Adaro, di mana terakhir adalah ADMR, itu maupun naik berkali-kali lipat, maka tentu ada ruang untuk mengalami kenaikan yang sama bagi ADI seperti itu. Dan juga kan baru-baru ini juga ada listing juga saham IPO ya, di bidang pertambangan coal dan nikel, yaitu DAS, itu juga mengalami kenaikan yang luar biasa, sampai sekarang pun masih naik gitu ya. Jadi seharusnya momentum listing ADI ini cukup tepat nih di bulan Desember seperti itu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung ya berarti teman-teman akan mendapatkan profit nih kalau semua skenario positif teman semuanya. Sekali lagi disclaimer bahwa ini belum tentu akan terjadi. Maka teman-teman akan dapatkan keuntungan ya dari kenaikan harga saham ADI
di pasar sekunder nantinya. Ya, jadi kurang lebih di level 1,88 juta lah kurang lebih. Jadi modal 1,77 dapat 1,88 seperti itu. Oke, demikian sharing saya untuk IPO daripada ADI dan juga untuk POPS Adaro. Sekali lagi saya simpulkan bahwa bagi teman-teman yang memiliki saham Adaro, maka memang saya sarankan untuk menebus si POPS-nya dan juga untuk ikut IPO-nya gitu ya. Jadi dapat dua sisi nih. Bisa dapat tambahan lot daripada saham ADI melalui IPO yang meskipun cuma sedikit jatahnya, dan juga bisa mendapatkan tambahan lot yang besar di POPS ya dengan hak POPS yang kita miliki seperti itu. Karena sekali lagi memang ini kembali lagi ke view teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman semua sebagai pemegang saham existing Adaro membeli saham ADI, berarti kan teman-teman akan tetap memiliki bisnis call. Sementara teman-teman juga tetap memiliki saham Adaro yang akan masuk ke dalam bisnis green energy. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun ke depan Adaro masih akan mengalami penurunan LPS ya sampai nanti project smelternya berjalan di 2025 itu baru mulai akan rebound gitu ya. Namun secara long term maka kita bisa memiliki dua mesin uang nih, dua mesin investasi baik Adaro maupun ADI seperti itu. Satu di segmen green energy, satu di segmen coal. Ya maka kita harapkan nanti potensi dividen kedepannya bisa lebih besar lagi ya. Dan tentu juga capital gain dari kenaikan harga saham keduanya. Sekali lagi ini merupakan view saya teman-teman semuanya. Oleh karena itu saya juga minta pendapat teman-teman mengenai potensi daripada IPO ADI serta POPS Adaro ini bagaimana. Ya silakan sampaikan pendapatnya di kolom komentar agar bisa kita diskusikan bersama. Dan juga bagi teman-teman yang menonton video ini, saya minta dukungan untuk like, share video ini ke rekan kita yang lain agar bisa semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya, serta subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Thanks for watching dan see you in the next video.